Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Pak. pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa sehat. sehat, Bapak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada kelas ini? Lengkap, Pak, sepertinya. Oh, alhamdulillah, Hadir semua, semuanya sudah lengkap ya. Karena semuanya sudah hadir, semuanya lengkap, tidak ada yang alfa hari ini. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pernahkah kalian mengamati orang yang melempar bola basket? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, ini Bapak punya bola basket ini ya. Bola basket ini ingin Bapak lempar kering. Kira-kira biar bola basket ini bisa masuk kering tuh apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya ya Ada yang tahu? kira-kira, Pak. Jaraknya Oh ya, berapa? Fandi. Tingginya Jaraknya berapa dikira-kira? berapa gitu, Pak. Terus main insting, Pak. Main insting. Jadi mengatur tangan kita biar Iya. bisa mengarah ke ring gitu ya, Fandi ya. Oke. Oke, bagus. Iya, Pak. Betul. Nah, hari ini kita memang akan belajar mengenai gerak yang dilakukan oleh bola basket tersebut, yaitu namanya gerak parabola. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalau nanti diharapkan dapat menentukan vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola secara benar. Kemudian membandingkan vektor posisi dari data hasil percobaan dengan hasil Pak ingin melakukan demonstrasi lagi. Jadi tadi ini adalah bola basket yang Bapak pegang. Nah, ini Bapak ingin melemparkan ke salah satu dari kalian. Coba kalian amati geraknya. Hop. Wah, ketangkep, Pak. Ya, Fandi, terima kasih. Ditangkap ya. Ketangkep, Pak. Ya. Untuk semua saja, kira-kira ketika kalian mengamati gerak yang saya lemparkan bolanya tadi ke Fandi tadi, jadi bagaimana? Kira-kira tadi kan bentuknya parabola ya, betul? Ya, Pak, melengkung, Pak. Melengkung Pak. ya, melengkung. Nah, melengkung itu adalah parabola. Nah, kira-kira nanti bagaimana cara menghitungnya ya? Kan ada tadi posisi dan kecepatan. Posisi awalnya Bapak pegang, kemudian ditangkap oleh Fandi. Nah, anak-anak, untuk lebih mudahnya, mari kita membentuk kelompok sesuai dengan kelompok kesepakatan kemarin ya. Seperti yang Bapak beritahukan tadi, bahwasanya kita akan mencoba untuk melakukan praktikum secara virtual, kemudian kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang kita temukan nanti rumusnya ada di modul ajar. Sebelumnya Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian membaca LKPD. Nah, jadi memang untuk LKPD ini nanti kalian sesuai dengan kompetisi dasar dan indikator, kita nanti akan menganalisis vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Kemudian nanti kalian akan melakukan percobaan praktikum dan kemudian mengemukakan data hasil percobaan tersebut ke depan kelas ya. Silakan kalian melakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD ini. Oke, jadi bacalah modul yang Bapak berikan kemarin, kemudian kalian isi ya sesuai dengan berkelompok. Silakan diisi hasil temuan jenis gerak apa yang terjadi pada gerak parabola di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tuliskan persamaan kecepatan dan posisi di sumbu X dan sumbu Y pada gerak parabola. Setelah kalian melakukan kegiatan yang pertama, kalian silakan membuka aplikasi Pet Simulation untuk melakukan praktikum. Praktikum menentukan posisi dan posisi pada sumbu X dan posisi pada sumbu Y
dengan kecepatan yang berbeda dan sudut yang berbeda. Seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk prosedur praktikumnya? Kan melakukan praktikum beri waktu sekitar 25 menit ya. Silahkan. Siap, Pak. Yuk, Ya, yuk, buka. Pak. Tul, buka, Tul. Ini gimana cara ini mengukurnya? Aduh, apa yang harus di ini? Saya bingung. Dia buka di iPad-nya. Nah, ini Ya. kita atur sudutnya, kita atur kecepatan awalnya, baru kita tekan. Nanti ini gerak sendiri nanti parabolanya ini. Oh. Ya. Oh, sepertinya nanti ini diubah-ubah sudutnya gitu ya, sama seperti LKPD-nya. Iya. Oh. Kita isi tabel ini aja, kita sesuaikan dengan tabel ini diminta Bapak. Oh. Ya, kita coba yuk. Ayo. Untuk yang lainnya gimana, ada masalah? Jadi Bapak juga akan sedikit menunjukkan ya, ini mungkin untuk kalian. Jadi kalian atur sesuai dengan yang ada di LKPD, berapa kecepatan awalnya dan berapa sudutnya. Nah, terus kemudian kalian tinggal menembakkan saja, yang ada di aplikasi PET ini. Terus kemudian kalian ukur ini seperti ini caranya. Di bagian tertinggi, nah didapat nanti ada ringnya, itu adalah sebagai jangkauannya atau posisi pada sumbu X, dan kemudian height-nya itu adalah sebagai posisi pada sumbu Y, ketinggiannya ya. Nah, silakan ditulis di tabel yang Bapak berikan di LKPD itu. Terus kemudian kalau sudah diisi di praktikum, silakan dihitung menggunakan rumus yang ditemukan di modul ajar tadi. Sumbu X berapa, sumbu Y-nya berapa, dihitung. Oke, baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ya untuk pembelajaran kita, yaitu kita lakukan presentasi. Nah, kira-kira kelompok mana yang ingin melakukan presentasi ini? Hifni, Pak. Datanya lengkap kelihatannya, Pak. Oke, Ya, Pak. kelompoknya Betul, Hifni. Pak. Kelompoknya Hifni, Pak. Oke, kelompoknya ini siap ya untuk presentasi ya. Biasanya siap 86 gitu. Siap, Iya. Pak. 86, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ini silakan kelompoknya ini maju ke depan untuk melakukan presentasi. Nah, ini kita tampilkan dulu datanya Hifni ya. Siap, Pak. Oke, ini adalah hasil praktikumnya tadi ya. Iya, Praktikum Bapak. melalui PET sama hasil perhitungan tadi. Nah, silakan kelompoknya Hifni melakukan presentasi, sedangkan kelompok yang lain silakan menanggapi dari hasil temuan praktikum dan perhitungan oleh kelompoknya Hifni ini. Monggo, Hifni silakan presentasi. Di sini tadi kami sudah mengatur sesuai dengan yang ada di LKPD. Kami taruhkan kecepatan awalnya itu 10 meter per sekon dengan sudut yang pertama itu 37 derajat. Kami peroleh dari praktikum PET itu pada jarak terjauh pada sumbu X itu di 4,9 meter dan jarak terjauh di sumbu Y itu 1,85. Kemudian untuk yang 53 derajat kami peroleh di sumbu X itu 4,9 dan di sumbu Y 3,25 meter. Ada sedikit perbedaan dari hasil perhitungan kami, Pak. Kalau yang dari perhitungan matematisnya itu kami peroleh untuk sumbu X itu 5 meter di 37 derajat dan di sumbu Y itu 1,86. Ada perbedaan sekitar 0,1 di sumbu X dan ada perbedaan di 0,01 di sumbu Y. Kemudian untuk yang 53 derajat, Pak, sama juga ada sedikit perbedaan juga. Yang di sumbu X itu ada bertambah 0,1, sedangkan untuk yang di sumbu Y itu bertambah 0,02. Hasilnya iya, Hasilnya Bapak. tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh Hasilnya berbeda. tidak jauh berbeda ya. Oke. Cuman itu aja Bapak, kayaknya saya menghitungnya tadi pembulatannya. Jadi pada kesimpulannya pada penggunaan praktikum PET dan hasil perhitungannya tidak jauh berbeda, Bapak.
Oke. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya ini dan teman-teman ya. Anak-anak, selanjutnya Bapak ingin memberikan sedikit penguatan mengenai cara menentukan kecepatan dan posisi pada gerak parabola. Nah, silahkan perhatikan video berikut ini. Anak-anak, itu adalah video menentukan vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Lagi yang ingin tanyakan sebelum kita lakukan evaluasi ya. Bedanya tuh apa sih Pak? Kok ada, tanya Pak ya? Iya, silakan. Kok ada GLB, GLBB berubah beraturan sama beraturan itu kok bedanya apa sih Pak? Biar lebih. Ini kan ya. Ini kan sudah kita bahas di materi sebelumnya, bahwasanya gerak lurus itu ada GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan itu adalah yang mana kecepatannya tetap, kemudian gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah beraturan. Nah, ketika kedua gerak ini, ketika kedua gerak ini dipadukan, jadinya gerak parabola itu, Fandi. Iya. Oh ya, siap. Jika tidak ada yang tanyakan, karena waktunya juga tinggal sedikit, Bapak ingin melakukan evaluasi pembelajaran untuk kalian. Silakan, ini Bapak berikan soal ya. Karena waktunya tinggal 10 menit, silakan ini dikerjakan untuk evaluasi pembelajaran kalian. Bapak memberikan ada 3 soal ya. Jadi soal pertama ini kalian diminta menentukan kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian soal yang kedua adalah ini menentukan jaraknya berapa, posisinya. Kemudian yang ketiga adalah ini, ada seorang pebasket yang ingin melemparkan bolanya ke dalam ring. Nah, kalian diminta menentukan kecepatannya, kecepatan awalnya biar pebasket ini dapat melempar bolanya ke ring. Silahkan dikerjakan ya. Siap, Bapak. Siap, Pak. Tapi yang kita sudah melakukan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulannya dari pembelajaran hari ini apa? Gerak parabola tadi terdiri dari 2 gerak, yaitu apa ya? GLB dan GLBB, Pak. GLB dan GLBB, Pak. Oke, betul sekali. GLB dan GLBB. Di mana GLB tadi yang untuk posisi pada sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X, Pak. Ya, dan GLBB-nya pada sumbu Y. Bagus. Kemudian untuk menentukan vektor kecepatan tadi kita butuh rumus apa, anak-anak? Yang lupa, Pak. Itu apa ya? Kan ada X dan Y kan, Pak? POX sama POY, Pak. Iya. Yang X apa, Mi? X. Nih. Yang X. PX P0 cos alpha, Pak. Oh iya, betul. Vx sama dengan V0 cos alpha, sedangkan Vy? Ayo, ini lagi. P0 ada minus alpha, Pak. Nah, terakhir untuk vektor posisinya bagaimana kira-kira rumusnya? Jadi tinggal kalikan dengan T. Jadi X sama dengan V0 cos alpha kali T, sedangkan untuk Y-nya V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kalian semuanya tetap sehat selalu dan kalian semuanya bisa belajar lagi di pertemuan ke depan ya. Amin. Amin. Bapak akhiri, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama.